Soalnya ya menarik, seperti walaupun orang mengatakan ini putusan MK belakangan ini agak progresif. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada yang progresif tapi telat. Misalnya kemarin ketika memutus mengenai persentase untuk mendukung pasangan calon. Itu kan tinggal sekian hari sebelum terakhir pendaftaran baru keluar putusan yang tadinya 20% kursi atau 25% suara dan harus yang punya kursi di DPR, itu kan menjadi luar biasa putusan MK. Paling tinggi sekarang 10% kursi. Iya, 10% kan yang paling tinggi. Lalu kemudian yang tidak dapat kursi juga bisa dihitung suaranya. Bisa dihitung suaranya. Tapi ada kawan saya bilang, Pak, sudah terlanjur saya keluarkan duit untuk biaya perahu, baru keluar itu. Nah ini menurut saya ya banyak yang progresif tapi agak telat gitu ya. Tapi saya kira kemarin saya diwawancarai teman-teman Tempo, saya tidak mau tapi tolonglah Prof. Saya bilang oke, tapi jangan yang nyinggung-nyinggung orang gitu. Jangan yang nyinggung-nyinggung orang. Saya mengatakan bahwa saya mohon maaf, kemarin saya ditanya gimana kondisi MK di mata Prof sekarang. Saya bilang kondisinya sekarang luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu ketuanya itu adalah orang yang progresif. Ketua Mahkamah Konstitusi itu sangat progresif dari dulu, saya paham betul. Dan ada yang lebih progresif lagi, yang namanya Prof Saldi. Dulu ada Pak Palguna. Lalu kemudian Prof Saldi yang begitu progresif, lalu diberi ruang yang bebas oleh ketua, sehingga lahirlah putusan-putusan yang luar biasa menurut saya. Nah saya kira ke depan ada Bapak yang sebentar lagi akan disumpah ya jadi hakim. Kondisinya begitu di sana Pak. Nah sehingga menurut saya Pak Ivan ini harus diteruskan tradisi ini. Bahkan kalau perlu tidak hanya terbatas memilih judul yang berkaitan dengan perkara yang sudah diputus. Tapi segala aspek di dalam konstitusi itu bisa ditulis lebih awal dalam bentuk buku. Sehingga ketika ada perkara tidak perlu lagi FGD orang luar, tapi kan ada namanya asisten ahli sekarang. Pak Prof Mahfud yang lebih jago sebenarnya di sana itu tidak sekedar hakim, tapi yang jago itu adalah asisten ahli, itu yang jago gitu. Saya ingat kalau kita mau memutus, saya butuh ini. Dalam waktu yang singkat dia siapkan gitu. Jadi enak jadi hakim Pak nanti di sana. Ada asisten ahli yang menyiapkan bahan-bahan. Saya kira itu, dan yang terakhir saya mau sampaikan pada bagian ini bahwa ya kita tentu tidak boleh karena bagi saya Mahkamah Konstitusi itu adalah tempatnya para negarawan. Negarawan itu mestinya bukan hanya yang bersembilan, tetapi semua komponen yang ada harus mewarisi sifat kenegarawan. Mungkin yang negarawannya 9, tetapi semua komponen di dalamnya harus mempunyai sifat negarawan. Nah tentu kita misalnya putusan 90 tadi, tentu kita tidak mau membongkar itu bahwa ada kesalahan MK. Tetapi paling tidak kita mau menulis secara objektif bahwa setelah orang memahami tulisan objektif itu, orang bisa menyimpulkan, oh ternyata ada yang keliru di putusan ini. Belum lagi misalnya, saya nggak tahu apakah ada di antara kolega hakim yang paham bahwa sebenarnya perkara ini ada kaitannya dengan hubungan kekerabatan. Nah, kalau itu ada kaitannya dengan hubungan kekerabatan, kan sudah pasti bahwa MK itu tidak hanya tunduk pada undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dia juga harus tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang 48 tahun 2009. Pasal 17 ayat 5 ayat 6 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman itu sangat clear di situ. Kalau ada hubungan darah atau semenda sampai garis 3 ke bawah ke atas, itu dia wajib mundur. Di ayat 5 dikatakan dia wajib mundur. Dan kalau dia tidak mundur, maka putusannya batal demi hukum. Dan dia bisa diberi sanksi administrasi, bahkan sanksi pidana, sebagaimana yang dimaksud di ayat 6 pasal 17. Nah ini mestinya ditulis juga, sehingga orang bisa, oh jangan-jangan ada yang punya, kita tidak tahu apakah ada yang punya kekerabatan atau tidak gitu. Atau mungkin dia tidak sadari. Cuma kemarin Tempo tanya, gimana itu?
Pak Ketuanya hadir di kantor hari libur, misalnya. Saya tidak membela Pak Usman, tapi saya tahu kebiasaannya Pak Usman, itu Sabtu Minggu biasa masuk kantor. Jadi biasanya kalau ada pekerjaan yang dia belum selesaikan pada hari kerja, hari libur pun dia masuk kantor. Dan yang sebenarnya agak terganggu itu adalah sekjen dengan panitra. Karena kalau Pak Ketua masuk, sekjen juga harus masuk, walaupun hari libur gitu. Nah, karena kemarin kan kalau kita pertimbangannya Pak Arief itu, ini kan perkara 90 tidak serius. Karena sudah ditarik lalu dimasukkan lagi. Dan dimasukkannya pada hari libur. Dan kebetulan pada hari libur itu ada pimpinan di kantor. Saya bilang kalau itu, dari dulu saya 4 tahun mendampingi beliau, biasa hari Minggu dan Sabtu memang beliau masuk kantor. Saya nggak tahu kalau itu kebetulan. Tapi setahu saya memang sering sekali hari Sabtu Minggu beliau ngantor untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang belum tuntas. Nah itu karena saya dampingi 4 tahun. 4 tahun saya dampingi beliau, tapi saya selalu diajak juga, ayo kita masuk. Maaf Pak, saya tidak bisa masuk kalau hari libur. Tapi kalau Pak Sekjen tidak bisa menolak. Kalau panitra nggak bisa menolak. Kalau saya sebagai wakilnya masih, oh mohon maaf Pak, saya ada urusan lain, urusan keluarga. Karena Sabtu Minggu kan kita libur gitu. Nah saya kira yang diharapkan tadi Mas Tri itu ada tulisan yang mengungkap di belakang itu, tapi tentu tidak bermaksud untuk merusak lembaga. Mohon maaf Pak Mahfud, saya pernah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang menyerang Mahkamah Konstitusi, sepertinya dengan sendirinya muncul jiwa melawan gitu. Saya selalu mengatakan tidak boleh, lembaga itu tidak salah. Kalaupun ada kesalahan, ya mungkin oknum gitu ya, bukan lembaga, dan itu bukan kebijakan. Karena ya harus kita jaga lembaga kita. Saya kira itu Pak Ivan. Terima kasih Prof.